Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi. Pada kesempatan ini saya kehadiran tamu yang sangat luar biasa, seorang akademisi. Mungkin kawan-kawan sudah tidak asing lagi yang ada di samping saya. Ada Dr. Slamet Haryadi, SHM Hum. Ini saya manggil Pak Slamet aja Pak ya. Apa kabar Pak Slamet? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya, kabar Pak ya? Alhamdulillah, baik. Oke kawan-kawan, Pak Slamet Haryadi ini selaku akademisi yang ada di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi di Prodi Hukum, tepatnya di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Ini Pak Slamet Haryadi ini rekan-rekan banyak sekali pengalaman-pengalamannya dari dunia akademisi. Dulu sebelum ada UMKO itu ada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Berdirinya tahun 1987. Di antara pendirinya ada Pak Slamet Haryadi. Terus yang kedua, Pak Slamet Haryadi ini bukan hanya di akademisi, di lapangan ya. Sebagai anggota legislatif, sebagai praktisi, ini pernah dijalani oleh Pak Slamet Haryadi. Terakhir sebagai hakim tipikor, Pak ya. Pak, ini kalau misalkan Bram yang menjelaskan ini kurang komprehensif. Mungkin Pak Slamet sendiri Pak bisa berbagi cerita Pak tentang CV Bapak, pengalaman Bapak sekilas Pak, agar kawan-kawan pada tahu Pak tentang Pak Slamet Haryadi ini. Sudah apa aja Pak yang dilakukan, kontribusinya untuk kampus dan Lampung Utara Pak. Silakan Pak. Jadi yang pertama memang ada dua sisi yang nggak bisa dipisahkan. Iya Pak. Satu pemikiran, yang kedua tempat di mana kita berpikir. Siap. Nah, pemikiran ini menyangkut bagaimana kita mengaktualisasikan diri. Kita sebagai siapa dan bagaimana berperan. Ini soal pemikiran yang pertama. Jadi yang kedua, di mana sebenarnya kita harus mainkan peran itu. Nah kebetulan saya kan memiliki latar belakang memang basic hukum ya kan? Iya betul, basic hukum. Basic hukum. Jadi ini memang sebuah cita-cita. Jadi dari awal, dari SMA pun saya sudah berorientasi memang menjadi penegak hukum lah bahasanya, cita-citanya begitu. Cita-cita Pak ya, siapa? Jadi mau jadi jaksa, mau jadi hakim, mau jadi pengacara, apapun itu masuk dalam wilayah ini. Terus penegak terus jadi akademisi, jadi dosen, jadi tenaga pengajar. Ya alhamdulillah semuanya saya lalui. Begitu saya lalui artinya begini. Tadinya saya mau jadi pengacara di Bandar Lampung. Tapi ada Pak Didi itu kan, kan lalu Pak Didi, Mas Didi itu ngajak mendirikan perguruan tinggi, saya mau. Mendirikan perguruan tinggi ini kan perjuangan. Betul. Ya. Kita tenaga pikiran tercurahkan ke sana, tapi juga biaya juga kita butuhkan. Betul. Jadi tidak mungkin kita akan mendapatkan dari apa yang kita perjuangkan, karena memang nggak ada, ya kan? Tidak ada uang, artinya begitu. Nah kita harus berpikir bagaimana menggali uang dari luar yang akan bisa membantu juga untuk kepentingan di mana kita terhadap usaha yang kita perjuangkan. Nah, jadi maka saya ya dengan kawan-kawan berdiskusi tentang bagaimana mengembangkan eksistensi, kemudian tempat apa yang cocok untuk saya berkembang. Nah, salah satunya itu adalah legislatif dulu. Legislatif, jadi dewan Pak ya? Iya, tapi saya udah pengacara ini, udah pengacara. Sudah pengacara Pak? Sudah pengacara. Karena pengacara waktu itu ya artinya saya baru 90 mulai, tahun 90. Jadi kalian belum banyak begitu. Siap. Yang ada itu bantuan hukum. Nah, tapi DPR terbuka untuk saya. Saya masuk Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian karirnya di situ. Kemudian ketika pemilu DPRD saya ikut dan saya masuk. Nah, saya mewakili. Tapi di sana sebenarnya itu bukan soal simbol-simbol jabatan. Tapi saya mengaktualisasikan bagaimana hukum itu juga ada di wilayah yang bisa
dikembangkan dan bisa untuk menjadi rujukan pemikiran bagaimana sebenarnya legislasi itu yang benar, gitulah. Maka peran saya cukup signifikan lah dari urusan membuat perda, termasuk karena di komisi urusan pemerintahan segala macam saya terlibat ikut kontribusi Pak ya. Nah, jadi itulah kontribusinya. Jadi ya saya di kampus juga enjoy, berjuang juga terus 2 periode. Luar biasa kawan-kawan. Jadi Pak Slamet Har di Dewan, di Legislatif ini 2 periode seperti itu Pak ya. Ketika periode kedua, saya berpikir tentang keilmuan lagi. Saya ini apa cukup S1 atau harus S2? Kemudian saya daftar S2, terima di Undip. Kemudian saya bicara dengan kampus. Bagaimana ini saya bisa bantu, saya nggak biaya. Saya kuliah, ya sudah berangkat kuliah tahun 97 pas reformasi saya kuliah Undip 2 tahun selesai. Nah kembali lagi kampus, berjuang lagi ya kan, tapi sudah jadi pengacara udah operasional terus ya seperti itulah. Jadi kalau kita berharap dari pendapatan di umum sebagai tenaga akademik itu jauh dari harapan untuk kita berpikir tentang banyak keluarga yang nggak kawan-kawan. Ini kan kita ini bergaul ini kadang-kadang kawan itu yang merasa menurutnya dirinya kan pasti ngomong, Pak, Mas, Mbak, tolong bantu ini, bantu itu, ya kan? Namanya humaniora sosial tadi, Pak ya. Nah, jadi ya itulah, jadi hubungan-hubungan sosial segala macam membangun itu, Pak Bram. Sehingga sampai dengan urusan menjadi hakim tipikor. Ya kan? Terakhir hakim tipikor, Pak ya. Hakim tipikor di pengadilan tinggi. Ya itu sebenarnya juga semata-mata bukan karena hebat, tapi memang intervensi Allah lah ya kan. Intervensi Allah yang sangat dominan untuk menggiring saya gitu dari ketua seti segala kan. Pindah ke Bandar Lampung urusan itu dan kembali di sini. Siap. Oke Pak Slamet, kita tahan dulu sebentar Pak Slamet ya. Oke Pak Slamet, kita lanjut lagi Pak, bincang-bincang tentang masalah CV Bapak tadi ya kan, karena banyak yang belum tahu dengan Pak Slamet. Tadi kita sampai terakhir Bapak mengabdi sebagai hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Udah 2 periode Pak ya. Nah, bagaimana Pak kelanjutannya Pak tadi Pak? Ya, sebenarnya ini memang soal yang sangat serius dan rumit. Iya Pak. Satu sisi ini ada posisi status sosial, status sosial yang tinggi. Kemudian salary yang tinggi juga, iya kan? Income. Satu sisi kampus itu sinyalnya tuh manggil-manggil terus. Kemudian ada hal-hal yang memang seperti membutuhkan gitu ya, membutuhkan saya juga berperan di kampus ini. Karena memang secara moral susah meninggalkan kampus. Bagi saya kampus ini pemanusiaan saya. Jadi bagaimana saya jadi seperti sekarang ini sebenarnya tidak terlepas bagaimana saya membuat bagian kehidupan di kampus inilah begitu. Nah ini saya sebenarnya masih bisa saya kawan-kawan masuk lagi ya kan, lanjut. Nah saya sudahlah saya mantapkan kembali ke kampus untuk tahapan yang harus saya jalani untuk bersama-sama dengan kawan-kawan membesarkan kampus, bahasanya begitu. Jadi sekarang sudah purna kembali itu, Pak ya, dari hakim tipikor, sekarang kembali ke kampus. Untuk mengembalikan, menghidupkan, menjayakan kampus kembali, Pak ya. Oke Pak. Sekarang udah jadi universitas sekarang udah jadi Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. STIH Muhammadiyah Kota Bumi dengan STKIP Muhammadiyah Kota Bumi merger bergabung jadi Universitas Muhammadiyah Kota Bumi.
Tadi Bapak sudah cerita tuh Pak tentang pengalaman Bapak sebagai praktisi, sebagai anggota legislatif, sebagai hakim tipikor. Ada satu yang belum Pak, sebagai ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kota Bumi. Berapa periode, dari kapan itu Pak? Ya. Dari tahun 2000. Tahun 2000, 2000. Pak, ya. Tahun 2000 sampai dengan 2000 kan 4 tahun 4 satu periode 4 tahun 4 tahun. Jadi 2008 selesai, Pak, ya. Jadi saya itu kehidupan saya itu dilalui dengan tahapan-tahapan itu. Dari bahasanya itu kalau pembimbing saya bilang dari gelanggang ke gelanggang. Nah, jadi 2 periode di kampus sebagai ketua, kemudian keluar 2 periode di hakim tipikor, dan ke depan ini belum tahu, tapi sudah mantapkan hati Pak ya. Mantapkan hati kampus. Tapi ini kan begini, Pak Bram. Iya, siap Pak Slamet. Sebagai warga Muhammadiyah, saya ini bukan, kalau dibilang mengklaim sih bukan, tapi saya ini bukan sekedar kader pesarikatan. Saya juga harus mentamatkan sebagai kader bangsa juga. Kader umat, kader bangsa. Kader umat dan kader bangsa. Siapa? Jadi ketika negara memanggil, kita nggak boleh menolak itu juga. Nah, ini betul. Juga kawan-kawan di kampus yang harus memahami bahwa ya di antara perjalanan seperti sekarang kita memperjuangkan S2 ya kan. Saya berharap ini S2 berhasil begitu kan. Nah, ini akan melahirkan sebuah obor baru di Lampung Utara ya enggak, jadi pusat peradaban pendidikan hukum misalnya kan. Nah, ini sebuah proses yang diperjuangkan sekarang ini, sedang diperjuangkan. Nah, tapi tadi itu ini berjalan waktu, saya merasa juga saya juga harus berguna juga. Di mana tempat pemikiran saya ini harus lebih banyak bisa dimanfaatkan. Ketika memang nanti ternyata ada panggilan yang lebih tinggi, saya harus di Jakarta, harus berpikir di sana, ya saya akan ikut itu. Nah, ini harus fleksibel kan. Jadi harus dimaklumi juga oleh dimaklumi gitu ya, karena tapi kan ini representasi ya kan, bukan berdiri atas pribadi, tapi ini adalah sebuah pilihan yang memang melekat. Ini urusan keluarga, urusan teman, urusan kampus, ya kan. Harus bisa disikapi, Pak ya. Ya, harus bisa disikapi. Pak, ini ada satu pertanyaan, Pak. Ini banyak yang bertanya dengan saya, Pak. Pak Bram, ini gimana S2 hukum UMKO seperti itu? Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Tadi Pak Slamet sudah jelaskan, lagi berproses, lagi diperjuangkan. Nah, kira-kira Pak, udah progres berapa persen Pak? Kalau misalkan itu bisa dihitung seperti itu, 70% kah, 80% kah? Sekarang ya kan yang menjadi sebuah bukan permasalahan. Udah di step mana kita ini sekarang? Nah, mungkin bisa diberitahu Pak sama kawan-kawan semua Pak. Ya, sebenarnya kita sudah sampai 75% lah. 75% Pak ya. 75%. Progres S2 ini Pak ya. Bahkan lebih sebenarnya. Bahkan hampir 80%. Tetapi ini yang dalam pemikiran, diskusi dengan kawan-kawan. Artinya bagaimana standar untuk pendirian S2 itu 100% terpenuhi. Ya kan gitu, 100% terpenuhi. Saya meyakininya ya sudah tempo hari itu 90% itu sebuah pertanyaan tentang persetujuan. Nah, tetapi ternyata proses ini harus ada logika-logika. Jadi bahasanya kalau koridornya itu, kalau normanya itu adalah persyaratannya 1 sampai dengan 15 sampai 20 itu sudah kan sudah selesai administrasi. Selesai. Nah, tapi kan ternyata penilaian di Jakarta itu nggak seperti itu. Penilaian Jakarta itu di balik centang dari kisi-kisi itu masih ada. Misalnya salah satunya tadi, saya sudah dengan rektor ya kan, rektor Unila. Nah, itu kan sesuatu yang nggak mudah itu. Dengan dekan Unila saya komunikasikan, akhirnya kita MOU dan MOA.
dosennya profesor. Nah, luar biasa ini profesor yang masuk ke kita ini kan. Iya. Persyaratannya penuh. Nah, menurut ininya persyaratannya sudah semua, tapi ada yang nggak dibaca kita, bahwa menurut penilai reviewer dari Jakarta itu SK-nya mana kira-kira gitu. Kita kan harus menerbitkan SK. Nah, ini kita nggak nyambung di sini. Iya, siapa. Jadi ini kita mundur lagi. Kita mundur selangkah untuk maju lagi 2 langkah. Nah, sekarang tahapannya ini kembali untuk dapat rekomendasi dari Dikti L2 Dikti Palembang. Karena ketika kita maju setahun itu, kita tahun depan harus mulai rekomendasi lagi. Nah, insya Allah karena rekomendasi ini di 3 bulan pertama, saya yakin misalnya ada perbaikan, kita nggak memerlukan rekomendasi lagi, tetapi paling lambat saya meyakini bahwa ketika persyaratan yang kita analisis ini terpenuhi, ya insya Allah berdiri S2 hukum. Optimis Pak ya. Iya, optimis. Alhamdulillah. Semoga Pak harapan-harapan kita Pak cepat realisasi Pak ya. Amin. Itu kawan-kawan tentang program S2 hukum yang sedang diperjuangkan, karena memang untuk administrasi dan seterusnya ini sudah 90% seperti itu. Tinggal dari L2 Dikti dan Dikbud seperti apa nanti. Ya, kita udah berusaha keras lah ya kan. Oke, Pak Slamet, tadi kita sudah banyak bincang-bincang Pak tentang CP Bapak, kurikulum vitae Bapak, ya kan? Bagaimana Bapak berangkat dari akademisi sampai praktisi, ya kan? Semuanya sudah di lembaga-lembaga, ya kan? Pemerintahan yang ada. Sekarang Pak, kita ke konsentrasi Bapak. Tadi saya menyebutkan di samping saya ada Dr. Slamet Haryadi, SH.M. Hum. Nah, Bapak basicnya hukum. Bram ingin dengar dulu Pak tentang potret hukum saat ini. Bagaimana penegakan hukum saat ini Pak? Mungkin singkat aja Pak. Penegakan hukum sebenarnya kalau dilihat dari sekarang itu lebih mengarah kepada penegakan hukum yang responsif. Ketika kita melihat ini sebagai sebuah modelnya dari Nonit dan Selnik. Nonit dan Selnik itu dalam teorinya itu menggambarkan bahwa hukum itu mengalami proses itu dari hukum yang restriktif, hukum yang represif, kepada hukum yang otonom, kemudian pada hukum responsif. Nah, sebenarnya kita sudah masuk ke hukum yang responsif. Fenomenanya itu sebenarnya ketika semua warga negara itu bisa mengkontrol bagaimana hukum bekerja, ya kan gitu. Nah, dalam bingkai itu artinya betul kita nih. Tinggal sekarang bagaimana penguatan hukum. Artinya dari kalau kita lihat hukum itu dalam konteks hukum pidana, ini kan bicara tentang sistem peradilan pidana, ya enggak? Ada polisi, jaksa, dan hakim, ada lawyer, ada advokat, betul Pak. Kemudian ada struktur dan ada kultur di sini. Nah ya, strukturnya sudah bagus. Kemudian substansinya undang-undang udah bagus, tapi kulturnya, budaya Pak ya. Budaya inilah yang perlu diperbaiki untuk memperkuat penegakan hukum. Jadi sampai hari ini harus diakui banyak juga case-case yang tidak memberikan kenyamanan bagi masyarakat, ya kan? Jadi banyak kasus misalnya menimbulkan kontroversi, misalnya kasus HRS, ya kan? Rizik Syihab. Ya, kemudian kasus apalagi misalnya dalam yang terakhir ini ada kasus korupsi bisa di SP3 misalnya dan lain sebagainya, banyak lah. Nah, itu persoalan-persoalan yang memang bagaimana hukum harus diperjuangkan. Oke, siapa? Jadi tadi Pak tentang penegakan hukum, tadi Bapak bilang tentang struktur aparat penegak hukum sudah baik, sudah bagus. Tentang masalah substansi, aturan, peraturan perundang-undangan sudah cocok. Terakhir culture. Nah, ini budaya. Ini yang membuat penegakan hukum terkadang belum memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Tadi Bapak bilang culture, karena banyak tadi masalah culture ini yang membuat dilema penegakan hukum ini. Nah, betul. Dalam hukum ada tadi Pak, hukum progresif misalkan. Kalau pandangan Bapak terobosan apa Pak? Biar tadi
masyarakat ini bisa mengerti. Memang ada asasnya ketika undang-undang itu sudah disahkan, udah dibuat lampiran, ya kan, wajib tahu masyarakat seperti itu. Nah, berbicara kultur, Pak, bisa tidak Pak diseragamkan seperti itu, Pak, agar setiap lapisan elemen masyarakat ini mengerti, mengetahui. Jangan sampai tadi masyarakat ini melihat penegakan hukum, ya begitulah kayak gitu. Ya, nah ini memang harus ada transformasi kultural dalam penegakan hukum, menyangkut cara pandang, nilai-nilai, kemudian gagasan-gagasan mengenai hukum itu. Sebenarnya kita kan harus kembali konteksnya, kita ini berada di dalam hukum nasional. Artinya kita kembali merujuk pada bahwa ini bukan Barat, enggak. Ini bukan negara Eropa dan lain sebagainya. Betul. Tapi ini negara Indonesia yang representasinya hukum nasionalnya itu adalah nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dari lapisan-lapisan agama, lapisan budaya, ya kan? Betul. Masyarakat. Nah, ini harus dijadikan satu nilai yang harus dibangun dalam hukum itu. Siap. Majemukkan, Pak, ya. Nah, ketika ini nilainya misalnya ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Betul. Runom dasar itu. Iya kan? Betul, nilainya itu sudah terakumulasi dalam Pancasila, katakan tuh, manusia yang adil dan beradab. Pertanyaannya, dalam tradisi hukum kita mengedepankan itu tidak, ya kan gitu. Keadilan bagaimana memandang keadilan? Progresivitasnya itu seperti apa? Nah, itulah kalau saya berpikirnya kita belum independen sebagai manusia yang bekerja di bidang hukum, tidak independen. Apa tidak independennya? Karena kita terintervensi dari semuanya, dari ketidakbebasan kita sebagai penegak hukum. Kita mudah sekali untuk berserah diri terhadap hal-hal yang bersifat materialistis, ya kan? Kemudian tekanan. Kita tidak melatih kita untuk menerima itu sebagai sebuah perjuangan. Ya kan? Itu salah satunya, Pak, ya. Kultur, tidak ada transformasi, kebebasan dari penegak hukum ini kurang luas. Kita tahan dulu, Pak. Oke, Pak Slamet, kita lanjut lagi, Pak Slamet, tentang masalah penegakan hukum. Tadi Bapak bilang tentang masalah culture, ya kan, ini sangat mempengaruhi di dalam proses penegakan hukum yang ada. Saya itu paling urgen itu. Paling urgent, Pak, ya, karena tadi kebebasan penegakan hukum di dalam proses penegakan hukum ini sangat substansi seperti itu. Jadi rentan dia posisinya. Jadi harus ada transformasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Nah, Pak, tadi kita sudah berbicara tentang penegakan hukum, tentang terobosan-terobosan Bapak sudah beritahu, karena tadi ada hal-hal yang memang unik dan lucu seperti itu dalam penegakan hukum, tentang SP3, tentang perkara-perkara. Ini seharusnya sama, tapi ada sedikit perbedaan apa seperti itu. Tapi kita nggak jadiin permasalahan lah itu. Itulah namanya potret, ya kan? Keunikan-keunikan sendiri. Nah, lanjut, Pak. Kita agak khusus, lex spesialis ini, Pak. Tadi kan lex generalis, sekarang lex spesialis, Pak. Tentang di bidang Bapak. Kemarin Bapak 2 periode sebagai hakim tipikor di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Mungkin kita berikan gambaran dulu, Pak, tentang lex spesialis khususnya di tindak pidana korupsi ini seperti apa, Pak? Biar kawan-kawan tahu, Pak, tentang sumber hukumnya sedikit, ya kan? Tentang potretnya seperti apa tipikor ini, Pak? Ya, kalau sumber hukumnya sudah tidak asing lah. Artinya kita merujuk kepada aturan-aturan dasar itu kan Undang-Undang 31 tahun 99 yang kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Itu konstitusinya lah bahasanya, ya kan? Payung hukumnya, Pak, ya, dasar hukumnya. Siap. Tetapi ini kembali kepada seperti yang dikatakan tadi, ini sebuah lereng licin, iya kan? Pengadilan tipikor itu, peradilan tipikor itu adalah lereng licin, yang di sana seperti perjalanan yang serba kemungkinan. Nah, itulah independensi di mana?
nilai-nilai di mana, betul. keilmuan di mana, ya kan? Jadi tidak bisa berangkat berjalan menapai lereng itu tanpa muatan filsafat hukum, teori hukum, ya kan? Kalau undang-undang Pak, masalah kita bisa terjebak ini undang-undang. Undang-undang, betul. Jadi latar belakangnya di sini nih yang akan mempertegas bagaimana sebuah kompetensi, Pak, ya. Ya, kompetensi yang bisa dilihat dari misalnya kalau penyidik itu bagaimana pemeriksaan dia, ya kan? Kalau kemudian itu jaksa bagaimana dakwaan dan tuntutannya. Kalau hakim bagaimana putusannya itu. Nah, itu muatannya. Itu ada bekalnya itu kan. Ilmu hukumnya bagaimana? Ya, kalau dia sendiri hanya merujuk kepada pengetahuan tentang undang-undang ya rentan sekali. Jadi corong ibaratnya. Ya, dari corong undang-undang. Juga dia berlindung di balik undang-undang. Untuk hal-hal yang sebenarnya menyalahi dalam arti ya, dia sebenarnya tadi tidak independen. Di balik undang-undang. Undang-undangnya begini, banyak ini. Jadi misalnya begini. Menggampangkan hukum, ya kan? Menggampangkan hukum itu karena ini kasusnya kelihatannya bagus, oh ini udah bagus, ini gampang lah ini urusannya. Terus yang kedua, menjauhkan jangkauan hukum. Dengan patokan aturan-aturan aja. Padahal dia menjauhkan orang lain yang harusnya jadi bagian tersangka, orang yang harusnya menjadi dalaming penyertaan. Betul. Jadi yang maju 2 orang atau 3 orang, yang lainnya hilang. Betul. Nah, kemudian tebang pilih dan lain sebagainya. Inilah ketika dia bermain di dalam sebuah yang namanya cukup peraturan perundang-undangan, dia hanya akan masuk wilayah itu. Jadi irisan di sini Pak, yang terakhir dalam penegakan hukum hakim. Ini sangat berat ternyata Pak. Berat dalam pertimbangannya banyak seperti itu. Karena sering disebut wakil Tuhan Pak ya. Terus Pak, potret Pak. Kan sudah 2 periode, lebih kurang 10 tahun, banyak perkara-perkara, tapi nggak usah terlalu konkret Pak, ya kan, jangan terlalu spesifik. Mungkin di dalam penegakan hukum tersebut, perkara apa Pak, misalkan yang kira-kira Bapak sudah tangani, ini memang daya pikir untuk merumuskan, ya kan, menimbang sampai memutuskan, ini memang benar-benar butuh konsentrasi. Dalam artian konsentrasi di sini tadi pemikiran majelis yang luar biasa seperti itu. Mungkin ada perbedaan pendapat dan seterusnya, ya kan, Bapak fokusnya oh ini, yang kawan Bapak beda. Itu gimana cara menyatukannya Pak dan seterusnya Pak? Ya itu tidak bisa disatukan. Tidak bisa disatukan. Walaupun dipaksakan tidak bisa disatukan. Dan saya selalu berpikir bahwa urusan mempertimbangkan keputusan itu berdasarkan keyakinan, ya kan, keilmuan. Kemudian pertanggungjawaban, bahwa itu pertanggungjawabannya kepada diri sendiri, Pak, kepada masyarakat, kepada Allah. Nah, ya kan gitu. Nah, jadi ini menjadi dasar saya dari beberapa putusan. Ya saya harus misalnya melakukan dissenting opinion. Perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat saya di wilayah seperti ini itu seperti wilayah yang rumit, ya kan, yang dunia luar nggak pernah tahu. Sebenarnya pertarungan, pergumulan, kepastian dan keadilan itu seperti apa tidak tahu. Padahal di situ tadi jalan lereng licin, ya kan, kita bisa terjungkal dan lain sebagainya. Nah, pengalaman saya itu adalah saya termasuk orang yang berangkat dari dunia lapangan, artinya kan tadi itu kehidupan nyata. Jadi saya menggunakan teorinya Hegel. Itu dialektika hukum. Jadi teori Hegel itu terhadap satu case itu harus kita istilahkan dengan tesis, ya kan. Kemudian kita lihat, kita diskusikan. Nanti akan ada antitesis tidak, ya kan. Nah, kemudian baru itu setelah itu
melahirkan sintesis Betul. dan tesis lagi. Nah, saya seperti itu terhadap perkara-perkara yang serius, saya akan mengemukakan argumen dulu. Nah, seperti itu. Jadi pada akhirnya supaya paham ini pandangan saya. Siap. Nah, jadi tadi Pak, seorang yuris, ya kan, orang yang ahli hukum, pakar hukum, atau mahasiswa, ya kan, orang yang sedang belajar hukum, ini butuh memang kekritisan seperti itu betul. Pribadi. Karena memang prakteknya juga Pak, kalau saya di luar, di lapangan, ketemu kawan-kawan praktisi, ini beda-beda juga kadang-kadang dari segi berpikir, ya kan. Apalagi yang pusing ini, temu kawan-kawan misalkan normatif, dia tidak di lapangan, ya kan. Nah, kita menjelaskan juga banyak jawaban ini, ya kan. Ada juga kawan-kawan mungkin di kampus, ya kan, sebagai akademisi, tapi dia tadi fokus akademisi saja, karena dunia praktik tadi yang Bapak jelaskan ini berbeda-beda, karena 4 yuris, ya kan, orang yang ahli hukum, ya 4 pemikiran juga seperti itu, cara berpikirnya berbeda-beda. Nah, ini memang harus ya kita sikapi seperti itu Pak. Terobosannya Pak, untuk seorang yuris Pak, orang yang belajar hukum, mahasiswa, mungkin ada mahasiswa fakultas hukum yang melihat video kita ini Pak, agar seorang yuris atau mahasiswa hukum ini memang bisa berkompetensi seperti itu, memahami tentang hukum sejatinya seperti apa. Ada terobosan Pak dari Bapak Pak? Ya, menurut saya ini sebenarnya sama sih sebenarnya. Dalam dunia hukum itu sebetulnya sumber-sumbernya sama ya. Iya kan? Cuman ketika menginterpretasi menjadi banyak berubah, ya kan? Menjadi penafsiran berubah. Nah, sekarang yang harus dipahami cara menafsirkannya sama tidak, ya kan? Makanya perlu argumen kata Bapak. Iya. Sampein dulu apa yang kamu pikirin, nanti kita yang nangkep seperti itu. Betul. Nah, jadi yang paling pertama itu menjadi kata kunci menurut saya. Itu adalah siapapun, apalagi sudah sarjana ya kan? Iya, betul. Mahasiswa harus memahami ada 2 hal. Ini harus berangkat dari cara berpikir filsafat, yang berpikir mendasar gitu, berpikir kritis. Jadi dari berpikir kritis ini akan ada 2 cabangnya. Satu, kita akan melihat sesuatu objek yang menjadi bahasan kita itu, case yang akan menjadi bahan kita itu, sebagai satu kajian. Yang kedua, sebagai satu proses olah pikiran. Betul. Cerdaskan itu. Iya, nah jadi ini main logika. Tapi ini di sini memainkan bagaimana sebenarnya apa sih itu betul tidak ya gitu. Kebenaran hakikinya apa? Kemudian metodenya apa gitu. Nah, di sini kajian. Nah, bagaimana kita mengkaji itu satu. Terus bagaimana memainkan logika ini. Nah, kalau ini beriringan, saya pikir hasilnya walaupun berbeda, spesifikasinya akan mendekati pada kebenaran, karena kita mencari kebenaran di situ. Intinya mencari kebenaran. Nah, ini enak kalau ngobrol sama Pak Slamet ini, welcome orangnya ya kan. Jadi mau menerima kadang-kadang argumen. Jadi satu frekuensi lah kita ini Pak, gitu ya Pak. Jadi tadi Pak, memang sebagai seorang yuris tadi kita harus membuka pikiran kita, logika kita Pak. Harus belajar dari filsafat dan seterusnya, agar tadi sebagai seorang yuris ya yang apa yang kita bicarakan secara akademis, ilmiah, secara teori bisa diterima seperti itu. Praktiknya juga memang sesuai, walaupun tadi secara culture, nah ini harus dibangun lagi, transformasi, perubahan. Jadi transformasi itu seiring dengan bagaimana bacaan yang kita pakai. Nah, iya kan? Kalau kita bacanya undang-undang aja, ya kita pokoknya nanti. Pokoknya menurut pasal ini seperti ini. Kayak ya kan? Kalau deskripsi mahasiswa, pokoknya. Ya, padahal sebenarnya ketika kita bicara normatif juga, ini kan bukan berarti normatif itu pokoknya sebenarnya. Iya, betul. Tapi ketika normatif itu masuk logika filsafat, itu menjadi mendasar. Misalnya begini, dalam pasal tentang yang namanya
sehat jasmani itu apa? Iya, betul. Fisik ya. Iya. Nah, ini kan harus jelas secara hukum loh maksud ya, saya. Secara hukum. Nah misalnya begini, sehat jasmani, sementara ditafsirkan sehat fisik dan jasmani itu adalah tidak cacat. Tidak cacat. Ya kan? Benar. Kemudian jasmaninya ya rohaninya itu sehat. Sehat, betul. Nah, tapi dalam hukum bukan itu loh. Sanggup nggak cakap tidak bertindak secara hukum untuk mempertanggungjawabkan ya, tadi. Iya itu kan gitu. Betul, nah itu logika. Logika hukumnya di situ sebenarnya ketika ada perdebatan tentang pasal. Tapi kalau kita berangkat dari berpikiran normatif positivisme aja, maka kita bilang pokoknya kayak gitu. Berarti ya sehat dia semuanya harus begitu. Padahal ini soal kecakapan bertindak dalam hukum. Misalnya begitu logika. Nah inilah wilayah tadi itu. Harus bisa ngasih dasar. Ya di sini ini wilayah filsafat. Wilayah logika. Logika karena kan argumentasi. Betul Pak. Oke Pak, kita sudah banyak bincang-bincang ini Pak ya. Udah 30 menitan ini kurang lebih Pak. Terakhir Pak, di Bram Figma Podcast ini Pak, Bram mau minta harapan-harapan Bapak untuk UMKO ke depan, terus harapan Bapak sendiri ke depan apa Pak? Ya, kalau saya untuk UMKO ini, saya berharap dia bisa menjadi bagian dari paling tidak Lampung ya kan. Nah, pakai itu biar keras Pak. Pakai aja Pak, biar keras. Ini menurut saya UMKO ini menjadi bagian dari perguruan tinggi di Indonesia yang muncul di Lampung Utara, gitu kan. Lampung Utara punya sejarah kebudayaan yang bagus, sejarah hukum adat yang kuat, begitu. Nah kita ada di posisi yang sudah pas. Tinggal bagaimana kita sebenarnya menghilangkan friksi-friksi, karena kita sedang masuk dalam satu tahap kolaborasi untuk maju, ya kan. Untuk berkembang itu harus menghilangkan ego sektoral, kemudian harus memperkuat kebersamaan, ya kan, dan berorientasi ke depan, ya kan, berorientasi ke depan tuh gali yang di luar sana, ya kan, bawa ke dalam. Nah itu yang selalu yang saya pandang ketika saya akan berbuat itu, jangan di dalam itulah, kita harus ada yang kita ambil dari keluar. Jangan berkutat di dalam. Nah, jangan berkutat di dalam untuk kemajuan seperti itu. Nah, itu dari sisi itu. Ya insya Allah ketika kawan-kawan meletakkan ini fondasi ini bagus, ya ke depan akan bagus. Tapi kalau fondasinya diletakkan dengan tidak kuat, ya agak berat juga seperti itu. Nah, mudah-mudahan saya berharap kawan-kawan yang ada di struktur itu memperkuat fondasi ini ke depannya. Nah tentang saya, iya Bang, harapan Bapak sendiri ya. Ya kalau saya sih tadi sebenarnya skenario hidup ini ada sama yang di atas, ada yang di langit. Simbolik. Iya, saya sebenarnya mengikuti, tapi saya berusaha untuk bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat, ya kan. Nah untuk menjadi manusia yang bermanfaat itu di mana aja dia, dalam keadaan apapun, ya kan. Nah saya coba menyadari itu, mensyukuri itu. Tetapi kalau ada yang lebih baik untuk membawa tadi, mengarahkan saya ke tempat yang lebih baik, ya saya akan berbuat yang terbaik juga. Karena ini ada hubungan, bukan sebagai pribadi ya. Karena saya selalu tidak bisa berpikir pribadi. Kalau berpikir pribadi ya saya milih untuk saya dan keluarga, ya kan. Tapi ini untuk orang banyak, untuk banyak sekali yang menurut saya ini lebih berarti, ya kan. Meninggalkan kenangan yang lebih bagus itu lebih berarti dibandingkan nggak ada kenangan hanya untuk urusan keluarga. Itu sudah masalah selesai urusan keluarga itu. Keluarga cukupnya segini ya sudah selesai. Tapi kalau untuk orang banyak itu memerlukan banyak kerjasama, ya kan. Banyak peningkatan dan kemajuan. Itu Pak Bram. Siap Pak. Oke Pak Slamet, terima kasih banyak Pak sudah mau hadir di Bram Figma Podcast. Semoga selalu memberikan manfaat Pak kepada orang banyak. Oke kawan-kawan, mungkin ini saja
Bram Fikmat Podcast pada kesempatan ini. Semoga kita kehadiran tamu-tamu yang sangat luar biasa lagi. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.